Setelah kita tahu mengenai fixed income, variable income, uncertain income, nah saya akan kasih contoh ya, contoh pertama. Contoh pertama ini untuk yang karyawan ya. Saya ambil contoh Bu Susi. Bu Susi ini pekerjaannya sebagai Sales and Marketing Manager, gitu ya. Dia sudah bekerja selama 10 tahun, gitu ya. Posisi terakhirnya adalah sebagai Sales and Marketing Manager. Bu Susi ini, selama dia bekerja 10 tahun ini, dia sudah memiliki dana dingin, ya. Atau kita bilang dana nganggur untuk saham. Ambil contoh dia punya dana 500 juta. Dana untuk saham ya. Itu 500 juta. 500 juta ini Bu Susi bagi menjadi dua. Ya, ada yang untuk investasi, ada yang untuk trading. 300 juta ya, itu untuk investasi, 200 juta untuk trading. Dia sudah melakukan alokasi dana di sini ya. Untuk alokasi dana investasi ya, untuk alokasi dana investasi yang 300 juta ya. Ini Ibu Susi maunya cuman diisi oleh 5 saham. Jadi dengan dana 300 juta, dia itu impiannya saya cukup 5 saham sajalah. Kalau saya isi 10 saham ntar pusing kepala saya begitu ya. Walaupun itu untuk jangka panjang begitu. Jadi saya akan pilih 5 saham saja begitu. Itu artinya dari 300 juta ini ya, dia bagi 5 saham. Sama dengan 60 juta per saham. Gitu ya. Jadi misalnya dia beli saham di sini ya. A, 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 A. Lalu dia beli saham B, 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 B. Saham C, C, C. Saham D, D, D. Dan saham E, E, E. Nah, untuk kode emiten di Bursa Efek Indonesia itu memang 4 digit ya. Jadi misalkan kayak Bank BRI itu BBRI gitu ya. Jadi saya pakai 4 digit juga begitu ya untuk memudahkan gitu. Ini kan saham 1, saham 2, saham 3, saham 4, saham 5. Nah, 60 juta ini dana per saham, misalkan dia beli saham A ini ya. Ini dia tidak langsung beli 60 juta langsung dibelikan saham AAA begitu oleh Bu Susi. Dia melakukan yang namanya cicil buy. Nah, dia menggunakan metode cicil buy. Ya. Tidak menggunakan metode lamsam yang sekaligus ya. Cicil buy-nya ini dia membagi menjadi 5 step atau 5 langkah ya. Kalau kita bilang step ladder ya, kita bilang begitu. Metode tangga begitu. Ini juga bisa kita sebut sebagai metode cicil buy ini kita bilang juga sebagai metode tangga begitu ya. Metode tangga. Seperti itu. Dia bagi menjadi 5 step. Artinya dari dana 60 juta ini ya, dibagi 5 sama dengan 12 juta per stepnya, per langkahnya. Gitu ya. Biar gampang saya terus di sini ya. Step 1. Dia beli saham A 12 juta. Step 2 dia beli 12 juta. Step 3 dia beli 12 juta. Step 4 dia beli 12 juta. Step kelima terakhir ya, dia beli 12 juta. Nah, ini totalnya kan 60 juta. Sama ya, sama yang di atas. Saham B juga begitu.
dia beli 12 juta gitu ya. Nah, saham C juga sama gitu ya. Saham D juga sama, idem dia lakukan. Total-total ini kan 60 juta juga ya. Jadi ini 60 juta, ini juga 60 juta. Ini juga 60 juta. 5 saham ini totalnya 300 juta. Ini yang metode cicil buy. Jadi step-stepnya ini yang metode tangganya ya, kita bilang ya di sini. Jadi tadi kan ada dana untuk investasi ya, 300 juta. Biar nggak bingung. Dari 300 juta ini dia cuma mau beli 5 saham saja ya. Artinya dia harus siap 60 juta per saham. Ya. Nih, 60 juta. Dari 60 juta ini per saham dia bagi menjadi 5 step karena dia menggunakan metode cicil buy ya. 5 step. Ya. 60 bagi 5 sama dengan 12 juta. 12 jutanya masuk ke sini. 1 2 3 4 5 jadi 60 60 60 60 totalnya tetap sama yaitu totalnya tetap sama di mana dia membeli sebanyak 300 juta. Ini saya hapus ya. Oke. Seperti itu. Masih di contoh 1. Tadi Bu Susi rencana buy saham AAA itu kan dengan dana 60 juta. Ya. Menggunakan strategi metode cicil buy. Ya. Atau metode tangga gitu ya. Metode cicil buy atau disebut juga dengan metode tangga. Berapa step yang dipakai? Dia menggunakan 5 step. Ya. Artinya 60 juta dibagi 5 step sama dengan 12 juta per stepnya. Step 1 ya, pembelian pertama nih ya. Harga sahamnya tadi 2.000 per lembar saham. Ya, saham AAA ini. Di Bursa Efek Indonesia itu satuan di saham itu lot ya. Jadi satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi untuk yang pemula mungkin ini perlu dicermati ya. Jadi kalau mau beli, misalkan saya mau beli 1000 lembar saham, itu artinya teman-teman membeli sebanyak 10 lot. Jadi kalau 10 lot ya, sama dengan 10 kali 100. Ya kan? Sama dengan 1000 lembar saham. Oke, gampang ya. Di step 1 ini, Ibu Susi dapat berapa lot? Gampang, 12 juta. Kita bagi dengan 2.000. 2.000 itu harga saham ya. Dibagi dengan 100. Yang tadi ya, ini. Karena satuannya lot ya. Sama dengan 60 lot. Lalu, ketika harga saham AAAA ini, dia terkoreksi. Harga sahamnya ya, terkoreksi. Jadi kita bisa pakai kata terkoreksi atau drop atau minus gitu ya, atau turun. Nah, gitu ya. Ini terkoreksinya sebanyak 30%. Jadi minus 30% ya. Bu Susi ini ketika harga saham AAA ini terkoreksi 30%, dia malah melakukan yang namanya averaging down. Ya. Averaging down. Apa itu averaging down? Ya. Averaging down ini merupakan ya, pembelian, ya, penyebutan pembelian, aktivitas pembelian saham ya,
dikala harga saham tersebut mengalami koreksi. Harga saham mengalami koreksi atau penurunan, ya. Jadi harga sahamnya turun. Koreksi harga, saya catat ya biar teman-teman juga yang pemula ingat. Penurunan harga. Loh Pak, kalau harga saham turun bukannya harus di cut loss ya? Harus jual rugi. Kok ini sampai 30% malah mau beli lagi? Ya kan? Kenapa nggak 5% langsung di cut loss? Kenapa sampai 30% kok malah ditahan terus sekarang mau beli lagi? Ini di contoh satu, kerangka kita adalah investasi di saham, bukan trading di saham. Di dalam investasi, kita memilih saham-saham dengan fundamental yang kuat, di mana revenue atau penghasilannya bertambah terus setiap tahunnya, net profitnya juga bertumbuh, arus kasnya lancar, rutin bagi dividen per tahun, produk dan jasanya dibutuhkan masyarakat, dan kita sebagai investor di saham AAAA ini, kita paham akan bisnis model dari perusahaan tersebut. Sehingga ketika harga saham AAAA ini turun hingga 30%, kita tidak panik. Kenapa tidak panik? Karena kita tahu bisnis model perusahaan tersebut. Kita tahu akan kinerja perusahaan tersebut. Ya. Dan tentunya kita tidak panik karena kita sudah menggunakan metode cicil buy atau metode tangga. Kita sudah siapkan 5 step ini. Jadi ketika harga saham AAAA ini turun, kita anggap sebagai opportunity, sebagai kesempatan untuk melakukan pembelian karena harga saham AAAA ini lagi terdiskon. Kalau kerangka berpikir trading itu beda lagi. Ketika tujuannya untuk trading, ketika harga saham turun 5% saja, itu rata-rata kita sudah melakukan cut loss. Terutama untuk yang day trading ya. Nanti kalau untuk perusahaan trading kita akan bahas di page-page berikutnya ya. Ketika harga saham tadi itu turun ya, ini selanjut. Ketika harga saham itu turun dari 2000, dia turun ke 1400. Ini kan minus 30% ya harga sahamnya. Bu Susi melakukan step 2. Ya, masuk ke step 2. Di sini step 2-nya. Masih dengan dana tadi 12 juta. Karena dia konsisten nih bagi 5 step ya. Berarti 12 juta dibagi 1400 dibagi 100. Jadi Ibu Susi ini dengan dana 12 juta dia mendapatkan 85 lot. Jadi ini kalau teman-teman hitung sebenarnya 85,71 lot ya. Tapi kita bulatkan ya. Dibulatkan ke 85 lot ya. Kenapa? Karena di Bursa Efek Indonesia sendiri tidak ada pecahan ya untuk lot. Misalkan nggak ada 85,01 lot, itu nggak ada. Ya, jadi ini kan karena untuk e-learning, training ini, jadi kita bulatkan ke 85 lot. Karena kenyataannya tidak ada pecahan ya untuk satuan lot. Begitu. Jadi di step 2 ini sudah melakukan pembelian 85 lot. Ketika step 2 ini ya, artinya Bu Susi sudah mengeluarkan dana itu sebesar ya, 12 juta ditambah 12 juta. Sudah keluar dana kurang lancar. Ya. Sudah mengeluarkan dana sebesar 24 juta, ya kan? Step 1 sama step 2. Tadi kan 5 step, artinya Bu Susi ini memiliki buffer fund. Ini kita istilahnya buffer fund ya kalau di saham. Buffer fund ya. Dana cadangan ya. Itu masih ada sisa 3 kali step. Betul? Artinya 3 kali 12 juta. Dia masih ada dana cadangan buffer fund sebesar 36 juta. Karena itulah ketika harga sahamnya turun, Bu Susi ini tidak
panik karena dia tahu saya masih bisa melakukan averaging down lagi. Seandainya turun terus gitu ya, itu dia masih bisa melakukan averaging down sebanyak 1, 2, 3. 3 kali lagi. Ya. Jadi dengan 5 step itu sebenarnya Bu Susi bisa melakukan averaging down sebanyak 4 kali step. Karena kalau step pertama kan dia masih belum rugi ya. Karena dia beli dari ke 2000. Begitu. Lalu harga saham ini turun dari 1.400 turun lagi 30% menjadi 980. Ya, minus 30%. Wah, posisi bilang, wah ini kesempatan nih. Masuk ke step 3. Ya, di step 3 ini masih sama dengan 12 jutanya. Dibagi 980, itu harga sahamnya ya. Dibagi 100. Berapa lot yang didapatkan oleh Bu Susi? Dia mendapat 122 lot. Ya. Ini kalau kalkulator pakainya hitungannya 122,44 lot. Ya, kita bulatkan menjadi 122 lot ya. Jadi tidak ada pecahan. Ya, dibulatkan menjadi 122 lot. Ya. Sip. Artinya di sini Ibu Susi sudah melakukan 3 kali pembelian ya. 3 tahap sudah masuk. Dengan 36 juta uangnya. Sisa berapa? Sisa 24 juta buffer fund-nya di sini. Jadi kalau ada istilah buffer fund, nah itu maksudnya dana cadangan ya. Ada 2 kali step lagi. 2 kali 12 juta. Sama dengan 24 juta. Dia masih punya dana cadangan di situ. Jadi sangat penting ya kita atur strategi sehingga kita tidak sampai kehabisan dana. Ini untuk rangka berpikir investasi ya, saya ulangi. Jika saham-saham dengan fundamental strong lagi terkoreksi, kita bisa buy, kita bisa melakukan pembelian. Begitu ya. Jadi dibedakan mana yang investasi, mana yang trading. Kalau trading, ketika dia turun 5%, Anda cut loss. Tapi ketika kita investasi, kita pilih saham-saham yang fundamentalnya strong. Jangan panik. Ya. Ketika harga terdiskon, kita buy. Kita serok. Orang bilang serok bawah begitu. Tapi kalau Anda belinya investasi tapi saham gorengan, nah itu Anda salah. Karena apa? Saham gorengan itu belum tentu fundamental perusahaannya bagus. Kalau ala-ala ya Anda nyangkut, stres, begitu ya. Kalau day trading biasanya kita memang melakukan cut loss itu minus 5% kita udah cut loss. Ya. Kalau untuk swing trading atau mid trade ya atau kita bilang trade to 6, nah itu beda lagi strateginya nanti di page berikutnya ya.